Halo semua, selamat datang kembali di Unix 3M. Beberapa waktu lalu, ada video viral yang menunjukkan ribuan orang sibuk menggeser rel kereta. Para pekerja tersebut tidak sedang membuat stasiun baru, tetapi sedang merenovasi salah satu stasiun di Cina. Dalam beberapa tahun terakhir, jumlah kereta api di Cina bertambah, termasuk jaringan kereta api cepat. Karena itu, beberapa stasiun juga harus diperbesar untuk menampung jalur baru tersebut. Salah satunya adalah Stasiun Longyang di Provinsi Fujian. Stasiun yang dibuat pada 1961 ini sejak awal pembuatannya telah mengalami banyak renovasi dan perluasan. Pada tahun 2018, untuk mengantisipasi festival musim semi dan untuk memudahkan para penumpang, diputuskan untuk melakukan renovasi besar-besaran. Agar tidak mengganggu kesibukan festival tersebut, akhirnya renovasi Stasiun Longyang dibatasi hanya 510 menit atau 8,5 jam saja agar pekerjaan selesai tepat waktu. Perencanaan proyek dilakukan selama 2 bulan dengan sangat detail. Stasiun ditutup pada pukul 18.30 malam. Kemudian, 1.500 pekerja ditugaskan dalam proyek renovasi ini. Proyek ini juga melibatkan pemasangan jalur kereta baru yang bertujuan untuk menghubungkan 3 jalur kereta api yang sudah ada. Jalur sepanjang 245 km itu dirancang agar kereta api cepat dapat berjalan dengan kecepatan 200 km per jam. Keesokan harinya pada pukul 3 pagi, 1.500 pekerja itu telah berhasil menyelesaikan penggantian jalur kereta api lama hingga pemasangan interlocking dan banyak lagi pekerjaan lainnya. Saking cepatnya progres konstruksi ini sampai-sampai Elon Musk memuji proyek di Cina ini. Cina mampu membangun infrastruktur lebih cepat dibandingkan negara lain di antaranya karena adanya perencanaan terpusat sehingga memungkinkan pengambilan keputusan yang lebih efisien dan mengurangi birokrasi yang ada. Cina juga memiliki jumlah penduduk yang sangat besar sehingga memiliki tenaga kerja yang besar. Hal ini memberikan kemampuan untuk dapat mengerjakan proyek secara bersamaan dan juga cepat. Di samping itu juga adanya manajemen proyek yang efisien, di mana mereka sering menggunakan metode seperti modularisasi dan konstruksi. Selain itu, Cina juga mengembangkan serta menggunakan teknologi baru agar dapat mempercepat proses pembangunan. Hal ini membuat banyak negara lain meminta bantuan Cina untuk membantu membangun infrastruktur di negaranya. Antara lain negara-negara yang ada di Afrika, di mana Afrika mengalami krisis kekurangan rumah sebanyak 51 juta unit. Dari total tersebut, Nigeria kekurangan rumah sebanyak 16 juta unit, Afrika Selatan kekurangan rumah 3,7 juta unit, Kenya tiap tahun membutuhkan rumah baru sebanyak 250.000 unit, dan masih banyak lagi yang lainnya. Krisis kekurangan rumah di Afrika ini diakibatkan semakin meningkatnya jumlah urbanisasi dan populasi kawasan kumuh di negara-negara kawasan Afrika. Diperkirakan pada tahun 2050 jumlah populasi perkotaan di negara-negara Afrika akan menjadi 1,2 miliar jiwa sedangkan pembangunan rumah baru hanya sekitar 4,5 juta setiap tahunnya. Untuk itulah negara-negara di Afrika bekerja sama dengan Cina untuk membantu membangun rumah. Pada tahun 2021 semua proyek konstruksi yang ada di Afrika 31%-nya dibantu oleh Cina. Beberapa negara Afrika yang telah dibantu Cina seperti Mesir, Ethiopia, Kenya, Burundi, Mozambik, dan lain-lain. Hal ini dikarenakan dalam pembangunan rumah, material-material konstruksi yang berasal dari Cina harganya terjangkau. Selain itu juga cepatnya metode konstruksi yang dilakukan oleh Cina dalam membantu membangun rumah di negara-negara kawasan Afrika. Salah satu metode yang dilakukan Cina adalah dengan melakukan transfer teknologi serta pelatihan metode konstruksi pada pekerja lokal di Afrika.
Setelah mengalami transfer teknologi dan pelatihan, para pekerja lokal seperti yang ada di Gamenya mampu membangun gedung berlantai 20. Di mana biasanya memerlukan waktu 5-6 tahun, sekarang hanya membutuhkan waktu 2 tahun saja. Lalu, untuk proses penggalian tanah yang biasanya membutuhkan waktu setahun, sekarang dapat dikerjakan dalam waktu 3 bulan saja. Selain itu, para pekerja lokal juga dilatih proses perencanaan sebelum konstruksi agar lebih teliti dan sangat detail. Hal ini dikarenakan proses perencanaan memegang peranan penting dalam mempercepat proses konstruksi. Cina juga mampu membangun sebuah kota baru mulai dari nol hanya dalam waktu 3 tahun saja. Kota tersebut berada di kawasan Afrika, tepatnya di Angola. Kota yang dibangun Cina ini bernama Nova Cidade de Quilamba yang terletak sekitar 30 km dari ibu kota Luanda. Sebuah kota yang dibangun dari nol ini kini memiliki 750 unit apartemen berlantai 8, kemudian puluhan sekolah, stadion, dan infrastruktur lainnya. Kota ini dirancang untuk menampung 500.000 orang. Sedangkan dalam pembangunannya menghabiskan biaya sebesar 3,5 miliar dolar Amerika atau sekitar 50,7 triliun rupiah. Kota tersebut seluruhnya dibiayai oleh pemerintah Cina dan harus dikembalikan oleh Angola dalam bentuk minyak mentah. Kota Nova Cidade de Quilamba memiliki luas 5.000 hektar dan merupakan proyek terbesar dari pembangunan kota-kota satelit di sekitar Luanda yang dibangun oleh perusahaan-perusahaan Cina. Pembangunan kota Quilamba ini juga diyakini sebagai salah satu mega proyek terbesar yang ada di kawasan Afrika. Dan kota Quilamba tersebut menjadi bintang dalam iklan-iklan promosi pemerintahan Angola. Terima kasih telah menonton, jangan lupa like, komen dan subscribe Unix 3M ya. Sampai jumpa di video selanjutnya.